Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman dari program studi Manajemen Informatika semester 4, kelas 4A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan kampus. Simak video berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu jaringan kampus. Ini adalah judul pembahasan kita pada hari ini. Ketika kita berbicara tentang jaringan kampus, pasti yang kita tanyakan adalah apa sih itu jaringan kampus, bagaimana perbedaan mereka, dan terdiri dari apa saja mereka. Itu adalah terkait jaringan kampus yang akan kita bahas pada video kali ini. Jaringan kampus adalah kunci yang memungkinkan untuk menjembatani semua jenis kampus ke dunia digital. Artinya, jaringan kampus ini mempunyai akses kampus ke dunia digital. Terus, apa di sini yang dimaksud dengan kampus? Kampus di sini bukan dimaksud kampus kuliah, tetapi kampus di sini adalah, ini dia jawabannya. Kampus biasanya merupakan area tetap di mana infrastruktur dikerahkan. Beberapa contoh kampus antara lain pabrik, instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kampus sekolah, dan taman. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di kota kita, kecuali jalan dan pemukiman, terdiri dari kampus. Oke, kita lanjut. Bagaimana perbedaan jaringan kampus? Jaringan kampus melayani kampus dan organisasi di dalam kampus. Karena keragaman kampus dan organisasi internalnya, jaringan kampus berbeda dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek. Nah, terus apa saja 5 aspek tersebut? Yang pertama, skala jaringan. Apa itu skala jaringan? Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis: kecil, ukuran sedang, dan jaringan kampus besar. Masing-masing berbeda dalam jumlah penggunaan terminal atau network element. Yang kedua, target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus bersifat tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka. Selanjutnya yaitu dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi layanan tunggal dan jaringan kampus multi layanan, tergantung pada layanan yang dilakukan. Kompleksitas layanan yang dilakukan jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Yang keempat yaitu mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, kabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari batasan pada lokasi port dan kabel, dan karenanya dapat digunakan secara fleksibel. Yang terakhir yaitu atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Untuk memenuhi persyaratan yang berbeda dari industri yang berbeda, kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Lanjut. Terdiri dari apa jaringan kampus? Jaringan kampus beragam, tetapi dapat diabstraksi menjadi model terpadu yang terdapat dari komponen pada lapisan yang berbeda sesuai dengan arsitektur layanan. Terdiri dari 5 ini jaringan kampus. Yang pertama ada jaringan data kampus, akses terminal, platform manajemen jaringan, platform keamanan, dan platform aplikasi layanan. Jaringan data kampus adalah jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi internet atau WLAN. Sedangkan akses terminal adalah pada sebagian besar jaringan, terminal tidak dianggap sebagai bagian dari keseluruhan jaringan, tetapi sebagai konsumen jaringan. Platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional. Sedangkan platform keamanan adalah
sebuah platform keamanan canggih yang memanfaatkan jaringan besar data yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk bertahan dari advanced persistent threats. Selanjutnya, platform aplikasi layanan. Di masa mendatang, banyak aplikasi layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Jaringan kampus masa lalu dan sekarang. Sejak jaringan kampus pertama kali dibayangkan, mereka telah menggunakan banyak teknologi seperti token ring dan ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Meskipun asal-usul jaringan kampus tidak ditandai oleh peristiwa zaman yang diakui secara luas, mereka telah berkembang pesat dengan lahirnya Ethernet dan munculnya Saklar Ethernet. Jaringan kampus masa lalu dan jaringan kampus masa sekarang. Generasi pertama dari berbagi ke berbagi pada tahun 1980, IEEE merilis standar IEEE 802.3 untuk mendefinisikan protokol Physical Layer Connection, Electrical Signal, dan Media Access Control (MEAC). Pelepasan standar ini menandai lahirnya teknologi internet dengan menggunakan koneksi Trusted File. Dan jaringan kampus masa sekarang, yaitu generasi ketiga, konvergensi multilayanan. Terminal seluler pintar pertama kali muncul pada tahun 2007. Sejak itu, mereka dengan cepat menjadi populer dan menjangkau khalayak luas. Didorong oleh hal tersebut, teknologi WiFi pun berkembang pesat, dan bahkan WiFi tersebut kita gunakan sampai saat ini. Di akhir video, saya mengutip sebuah kata yang dari Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta, ilmu itu penghukum hakim sedangkan harta terhukum, harta akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan bersama-sama agar menjadi amal untuk kita. Sekian, terima kasih.